Oke Bu Reni, silakan dibuka aja Bu Reni. Iya, terima kasih Pak. Izin kita sapa dulu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Bu Reni. Alhamdulillah, dan tidak lupa juga saya akan menyapa seluruh peserta Zoom hari ini dengan salam pengadaan. Salam pengadaan. Jadi, Bapak Ibu semua, baiklah acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi berlayar ke pulau seberang. Eh, Jangan lupa membawa bekal. Acara dibuka dengan senang. Semoga berjalan lancar dan kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Reni dari Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka acara Zoom hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah penjelasan terkait pelaksanaan optimalisasi perencanaan pengadaan melalui review rancangan RUP 2026 dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada tim review yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Hairil. Oke, makasih Bu Reni kesempatannya. Kami hormati para PA, KPA, PPT, pejabat pengadaan, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan-karyawati di lingkungan pengadaan barang jasa. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan iradatnya kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu dalam kegiatan Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang Jasa yang kita adakan setiap hari Rabu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Eh, Kegiatan kita ini oke, kami ulangi. Eh, Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, misal para sahabat, keluarga, dan beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, Ibu, peserta Jumet yang kami hormati, peserta Siring Praja, eh, dalam kegiatan pada hari ini mungkin sebenarnya ini kita sudah dijelaskan kemarin pada minggu kemarin terkait dengan perencanaan yang disampaikan narsumnya Pak Sony. Nah, kami hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin Pak Pak Budi bisa ditampilkan di layar screen bahwa sebenarnya kita sebelum kita menginjak kepada terkait dengan rencana kegiatan optimalisasi perencanaan, mungkin ada kami sampaikan dulu beberapa informasi yang mungkin hanya sekedar untuk mempres kita lah terkait dengan pengadaan barang jasa. Pertama, terkait dengan pengertian pengadaan barang jasa, sebagaimana kita ketahui yaitu proses pengadaan barang jasa adalah proses memperoleh barang atau jasa sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Yang sumber dananya bisa berasal dari APBN maupun dari APBD. Jadi kawan-kawan peserta Jumete mungkin sudah tahu apa pengertian pengadaan barang jasa. Selanjutnya, nah, kemudian terkait dengan siklus pengadaan barang jasa itu ada 6 siklus. Yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan, persiapan, kemudian pemilihan, kemudian pelaksanaan, serah terima, dan pembayaran.
Nah, kita pada hari ini akan lebih fokus terkait dengan rencana bagaimana membuat perencanaan terkait dengan terutama untuk review untuk pembuatan rupiah atau sirup di sirup. Lanjut. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa sebenarnya anggaran berbasis pengadaan itu meliputi ya, bagaimana di dalam Perpres 46 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Pada pasal 18 itu ada beberapa tahapan. Pertama, identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, kemudian penetapan jenis barang jasa, kemudian bagaimana cara mengadakan barang jasa, kemudian waktu pemanfaatan barang jasa itu sendiri, nah kemudian terkait dengan rencana anggaran, kemudian terkait dengan pemaketan dan konsolidasi, dan terakhir adalah rancangan umum pengadaan. Jadi perencanaan itu nantinya akan kita lihat pada akhirnya pada rencana umum pengadaan. Lanjut, Pak Budi. Nah, kemudian karena ini pengadaan barang jasa ini merupakan anggaran yang berasal dari sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa anggarannya memang berasal dari APBN atau APBD, bukan dana kita pribadi, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan rambu-rambu dalam perjalanan pengadaan, yaitu terkait dalam hal penyusunan spek teknis. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini merupakan sudah keharusan yang harus kita pedomani dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM, maka kita diminta untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian menggunakan produk bersertifikat SNI. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian produk usaha mikro dan usaha kecil serta operasi dari hasil produksi dalam negeri. Dan yang kemudian adalah produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ini sepanjang tersedia ya. Apabila memang tidak ada tersedia, misalnya tidak ada diproduksi dalam negeri ya mau tidak mau kita harus melakukan impor. Tapi itu dalam pengertian bahwa barang itu memang belum bisa diproduksi dalam negeri. Nah, kemudian dalam penyusunan spek teknis atau apa dimungkinkan penyebutan merek. Nah, kita bisa menyebutkan merek ya dalam penyusunan spek teknis, tapi dengan catatan bahwa eh, merupakan komponen atau barang jasa. Kemudian suku cadang artinya merupakan bagian dari suatu komponen dari barang itu sendiri. Kemudian bagian dari satu sistem yang sudah ada dan barang jasa dalam katalog elektronik. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyusunan RAB. Tahapan penyusunan RAB itu yaitu terkait dengan pertama pengumpulan data dan informasi, kemudian identifikasi kebutuhan komponen pekerjaan, penentuan biaya dan atau harga satuan, kemudian penyusunan rincian RAB, dan terakhir adalah RAB. Lanjut. Nah, kemudian adalah pemaketan barang jasa. Nah, ini pemaketan ini meliputi atau berorientasi kepada keluaran atau hasil, kemudian volume atau barang jasanya, kemudian ketersediaan barang dan jasa, kemudian kemampuan pelaku usaha, ketersediaan anggaran belanja. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan dalam rangka pemaketan pengadaan barang jasa. Jadi kita juga harus memperhatikan tadi beberapa hal, salah satunya mungkin terkait dengan ketersediaan barang jasa itu sendiri. Nah, kemudian eh, dalam pemaketan pengadaan barang jasa ada beberapa hal juga menjadi semacam rambu-rambu atau dilarang seperti menyatukan atau memusatkan beberapa paket pekerjaan yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan beberapa lokasi masing-masing. Artinya kita dilarang menyatukan kegiatan-kegiatan yang memang lokasinya terpisah atau tidak mungkin dilakukan dalam satu paket pekerjaan. Kemudian menyatukan beberapa paket PBJ pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaan harus dipisahkan. Kemudian menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.
Nah, ini kita dilarang juga menyatukan yang mungkin akhirnya nanti kalau disatukan besarannya akhirnya tidak bisa dilakukan oleh pengusaha kecil. Artinya kita menguntungkan pengusaha besar dan menengah. Kemudian memecah paket PBJ untuk menghindari tender atau seleksi. Nah, ini memang sudah kita sampaikan beberapa kali dalam setiap pertemuan agar rekan-rekan menghindari adanya eh, pemecahan paket ya dalam rangka apalagi itu dalam satu lokasi misalnya. Sebagaimana walaupun hampir walaupun masih ada kita temui ada beberapa misalnya di satu lokasi misalnya membangun pagar, membangun kelas, membangun lab, membangun musala, tapi dalam satu lokasi misalnya. Nah, itu seharusnya tidak dipecah-pecah menjadi pengadaan langsung, tapi harus dilakukan melalui tender. Kemudian terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa, nah saat ini juga kita eh, tidak hanya merupakan target dari KPP, bahkan kita di MCP, atau MCSP sekarang atau semacam kegiatan yang dilakukan oleh Porsukdah KPK untuk mengurangi atau menghindarnya terjadi perbuatan korupsi. Salah satu ini yang sekarang difokuskan adalah terkait dengan konsolidasi. Nah, kita sudah sebenarnya di tahun kemarin melakukan konsolidasi di pengadaan kertas HPS. Nah, mungkin untuk di tahun berikutnya atau selanjutnya, mungkin kawan rekan-rekan bisa melaksanakan konsolidasi ini secara lebih luas lagi. Tidak hanya sebatas pada pembelian kertas. Eh, Yaitu pertama bahwa konsolidasi pengadaan jasa adalah strategi berjasa dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Nah, kemudian konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap apa? Nah, jadi konsolidasi bisa dilakukan pada tahap perencanaan, bisa juga dilaksanakan pada tahap persiapan, dan juga bisa dilaksanakan pada persiapan pemilihan. Namun sebenarnya yang lebih ideal menurut kami adalah di saat perencanaan pengadaan oleh PA dan KPA. Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, juga Kepala LKPP melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada Menteri atau Kepala Negara atau kepada Kepala Daerah. Lanjut. Nah, ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sony bahwa apabila kita gagal membuat perencanaan, maka kita sama dengan merencanakan kegagalan. By failing to plan, you are planning to fail. Nah, ini yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Jadi, kalau kita tidak bisa membuat perencanaan, ya seperti yang disampaikan tadi ini, bahwa kita sebenarnya merencanakan kegagalan dalam kegiatan tersebut. Oke, lanjut. Mungkin ke eh, surat kita Pak Budi ke SKPD. Nah, kemudian berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka itu menjadi pedoman yang harus kita pedomani atau kita acu dalam pembuatan perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, kami di Biro Pengadaan Barang Jasa selalu diminta saat ini ya, bahwa sekarang ini kayaknya untuk kegiatan perencanaan ini menjadi fokus yang sangat strategis. Jadi KPK memandang bahwa sebenarnya pencegahan korupsi itu bisa dimulai dari perencanaan, bukan berada di tahap pelaksanaan. Apabila kita merencanakan dengan baik, maka otomatis diharapkan bisa mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Nah, kami kemarin dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan untuk lebih melakukan pendampingan terkait perencanaan, maka kami akan melaksanakan kegiatan optimalisasi perencanaan melalui kegiatan pendampingan penyusunan rancangan ROP dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengadaan yang rencananya akan kita laksanakan pada hari Kamis sampai Jumat, yaitu tanggal 20 November sampai 28 November 2025. Nah, nanti akan kita laksanakan dan kami sudah menyampaikan
POM yang kami sampaikan kepada SKPD. Diharapkan nanti semua SKPD bisa mengisi POM yang sudah ada tersebut. Contohnya sudah kita sampaikan, diharapkan sudah kami terima. Dan kegiatan ini sifatnya bersifat desk to desk ya, artinya bahwa rekan-rekan SKPD nanti diharapkan pejabat yang membidangi perencanaan maupun admin sirup itu bisa berhadir sesuai dengan jadwal yang telah kami sampaikan atau kami sampaikan lewat chat. Namun tidak salahnya kami menyampaikan di sini mungkin kembali ke jadwal. Untuk hari pertama itu kami menjadwalkan pada hari Kamis 20 November 2025 adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta OPT-OPT-nya yaitu Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan beserta OPT-nya yaitu Balai Pengelolaan Air Minum Banjar Bakula dan Laboratorium Bahan Konstruksi. Selanjutnya pada Kamis itu untuk pagi ya, yang pagi jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk yang siang dari jam 1 sampai jam 4 yaitu Dinas Sosial beserta OPT-nya, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Badan Kesehatan Bangsa dan Politik, Badan Penghubung, dan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini jadwal untuk hari Kamis. Mungkin untuk selanjutnya, hari-hari berikutnya kami sudah menyampaikan surat kepada kawan-kawan. Silahkan agar memperhatikan surat yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang terlebih penting lagi adalah mengisi POM yang sudah kami sampaikan. Tolong POM-nya. Nah, ini POM yang kami harapkan ini diisi oleh rekan-rekan di SKPD, yaitu terkait daftar pengadaan barang jasa untuk tahun 2026 ya. 2026 terkait baik melalui paket penyedia atau swakelola. Nah, di situ ada beberapa isian yang harus diisi oleh rekan-rekan. Kenapa kami menyampaikan ini lebih dulu? Supaya nanti kawan-kawan terutama eh, yang apakah di bagian perencanaan ataukah admin sirup ini bisa langsung berkoordinasi dengan PPTK masing-masing untuk melakukan pengisian terhadap apa POM yang sudah kami sampaikan, di mana hal-hal yang perlu diisi terkait ini adalah misalnya terkait dengan nama paket. Nah, Bapak Ibu harus menyampaikan nama paketnya. Kemudian volumenya berapa satu paket atau misalnya kalau barang 5 unit atau misalnya kajian kalau terkait dengan solar satu kajian dan sebagainya. Kemudian pagunya adalah pagu yang tertera di RKA atau DPA. Kemudian sumber dana, nah sumber dananya disebutkan nanti dari APBN atau APBD. Kemudian cara pengadaan. Nah, ini juga cara pengadaan harus diisi oleh kawan-kawan. Apakah situ melalui penyedia atau swakelola. Kemudian jenis pengadaan. Nah, jenis pengadaan ini ada apakah itu pengadaan barang atau pengadaan jasa atau pengadaan jasa lainnya atau konsultasi ataupun terintegrasi. Nah, kemudian itu di bawah sebenarnya sudah ada kami pandu untuk apa terkait dengan kolom-kolom misalnya kolom satu itu diisi apa, kolom dua diisi apa. Namun mungkin untuk sedikit informasi, kemudian dengan metode pengadaannya kawan-kawan bisa mengisinya di situ apakah pengadaan melalui purchasing ataukah melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung atau melalui tender. Nah, kemudian kelengkapan dokumen. Nah, ini harus menjadi perhatian kawan-kawan. Pertama, dokumen-dokumen terkait dengan paket yang dimaksud ya. Eh, Misalnya di situ apakah identifikasinya ada atau tidak ada. Identifikasi kebutuhan. Kalau tidak ada, berarti tulis tidak ada. Kalau ada, berarti tulis ada. Nah, kemudian misalnya HPS-nya apa sudah ada atau belum. Kemudian spek teknisnya apa ada atau sudah belum. Nah, hal seperti itu yang perlu dicantumkan oleh kawan-kawan sehingga nantinya ini memudahkan dalam langkah untuk penginputan ROP nanti di sirup.
Kemudian pemanfaatan pekerjaan. Nah, pemanfaatan pekerjaan ini maksudnya kapan barang itu dimanfaatkan atau digunakan. Nah, kemudian pelaksanaan pekerjaan. Nah, pelaksanaan pekerjaan ini terkait dengan eh, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah, ini pemilihan penyedia ini misalnya kalau terkait dengan tender mungkin itu kawan-kawan itu memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi kalau misalnya purchasing berarti kan itu lebih lebih cepat. Nah, kemudian kalau pengadaan langsung juga itu dicantumkan bulan apa dan kapan berakhirnya. Nah, keterangan ini bisa saja diisi misalnya terkait dengan Sokrola, misalnya situ cantumkan Sokrola tipe 2 atau misalnya pekerjaan itu misalnya pekerjaan rutin dan sebagainya. Silahkan berikan keterangan. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini sebenarnya beberapa contoh yang bisa dilihat oleh kawan-kawan SKPD terkait dengan pengisian yang sebagaimana kami telah sampaikan tadi, item-item apa yang harus diisi. Nah, kami harapkan tidak lagi terjadi karena sampai saat ini beberapa yang kami temukan, misalnya kawan-kawan misalnya penjadwalannya Januari sampai Desember. Nah, kami harapkan itu tidak terjadi lagi seperti itu. Karena misalnya kalau untuk pembelian peralatan, misalnya komputer, laptop dan sebagainya, itu kan sebenarnya sudah tahu kita kapan itu mau digunakan. Nah, artinya biasanya kalau terkait ini itu pasti ya lebih cepat, artinya di awal-awal tahun lah menggunanya, karena kan untuk menunjang pekerjaan. Nah, artinya bisa saja misalnya kawan-kawan di situ untuk untuk pemanfaatannya misalnya bisa di bulan April atau bulan Juni atau apa. Nah, yang kami harapkan jangan sampai terjadi ini yang masih banyak terjadi sumber dananya murni, apalagi hanya pengadaan elektronik misalnya, tapi pengadaannya eh, di bulan September atau Oktober mendekati perubahan. Nah, hal seperti ini mungkin tidak perlu lagi terjadi kalau kita sudah dari awal merencanakan kapan bisa pemanfaatannya. Selanjutnya juga, nah mungkin kalau terkait misalnya kawan-kawan di pertanian, misalnya mau mengadakan bibit, nah biasanya kan tergantung musim tanam. Kalau musim tanamnya misalnya di bulan Agustus, ya berarti pengadaannya kan di bulan Juli atau bulan Juni untuk bibitnya. Nah, hal seperti ini mungkin sudah bisa kita 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 cantumkan pelaksanaan itu secara lebih mendetail lagi, tidak seperti yang kemarin-kemarin hanya Januari dan Desember. Nah, ini mungkin sudah tidak pada masanya lagi kawan-kawan Bapak Ibu bahwa kita membuat penjadwalan itu Januari Desember. Nah, terkecuali mungkin terkait dengan makan minum masih bisa lah. Makan minum ATK itu biasanya kadang-kadang ATK pun sendiri sebenarnya itu di awal tahun digunakan, bukan mau di akhir tahun. Kalau di akhir tahun kan buat apa kita pembelian ATK? Karena di awal tahun lagi ada lagi anggaran untuk ATK, kecuali kitanya memang dananya itu di perubahan. Nah, memang kalau anggaran itu di perubahan ya mau tidak mau kan pelaksananya di bulan Oktober biasanya atau November. Tapi kalau dana-dana murni kami harapkan pas kita sudah memulai anggaran perubahan itu sudah selesai semua sebenarnya untuk paket-paket pekerjaan yang di murni. Nah, ini kami harapkan sehingga kita tidak terbebani terus-menerus di akhir tahun. Oke, lanjut. Oke, itu ya beberapa hal terkait dengan. Nah, kami harapkan ini masih ada waktu bagi kawan-kawan, terutama yang sudah melihat jadwalnya, terutama yang hari Kamis. Tolong kawan-kawan, terutama ini yang mungkin yang agak nanti apalagi ini hari pertama ini saya lihat Dinas Pertanian sama PU ya. Nah, ini mungkin mulai sekarang kawan-kawan bisa dikoordinasikan dengan apakah dengan PAKP aja atau PPK-nya ataupun PPTK-nya terkait dengan pengisian form ini sehingga nantinya pada saat nanti penginputan sirup ROPD sirup itu tidak ada lagi kesulitan, bahkan artinya siapapun yang menginput tidak mesti admin saja, mungkin yang kawan-kawan yang lain sudah bisa mengisinya. Karena apa? Karena walaupun itu tugas admin, tapi mungkin karena terlalu banyak, ya admin kewalahan juga kalau misalnya harus memikirkan bagaimana dia misalnya mencantumkan
pelaksanaan pekerjaannya di bulan apa. Nah, kalau admin disuruh seperti itu mungkin agak agak kerepotan. Makanya kami harapkan dari sekarang kawan-kawan admin ataupun pejabat yang membidangi perencanaan untuk segera berkoordinasi dengan PPTK-nya masing-masing atau PLKP-nya masing-masing untuk segera menyesuaikan dengan pengisian form yang akan kita isi ini tersebut. Mungkin itu selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi saja. Nah, ini hanya sekilas ya sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita diskusikan dalam kegiatan perencanaan ini. Nah, terkait dengan misalnya hal-hal teknis terkait identifikasi kebutuhan yang harus dibuat itu mencakup apa saja. Nah, ini mungkin nanti kawan-kawan dari tim yang bisa memberikan penjelasan. Kami hanya secara garis besarnya saja untuk hal-hal yang mendetail bisa kita diskusikan dan kawan-kawan tim pendamping ini bisa memberikan tanggapan atau penjelasan atau informasi. Selanjutnya kepada tim atau PIC ini nanti kami harapkan juga karena kebetulan kita juga hari ini dihadiri oleh tim pendamping dan PIC, kami harapkan dengan jadwal yang ada itu bisa bisa disesuaikan lah. Artinya kalaupun ada misalnya beberapa pertimbangan alasan misalnya tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu, tolong itu dikomunikasikan dengan SKPD atau SKPD-nya berkomunikasi dengan PIC dan tim pendamping yang sudah ditetapkan. Mungkin itu dulu dari kami. Selanjutnya silahkan kita diskusi saja kepada rekan-rekan atau peserta Zoom sharing praja yang ada hal yang masih kurang, silahkan ditanyakan pada kesempatan ini. Mungkin dari kami di semikian dulu, kita lanjutkan dengan diskusi. Kami kembalikan kepada siapa nih pembawa acara atau Pak Budi. Silahkan. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak Kabak, Pak Heril. Ini mungkin dari saya mungkin ada penegasan sedikit saja Pak, karena beberapa SKPD yang sudah mengirimkan form ini ke kami, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu koreksinya. Jadi ada beberapa SKPD Pak, ada satu SKPD yang saya lihat mengirimkan itu tidak sesuai dengan form. Nah ini mohon SKPD bisa menyesuaikan dengan form yang sudah kita bagikan ini ya. Jadi jangan RKA-nya yang dikirim gitu. Jadi yang kita minta adalah form yang sudah kita bagikan. Untuk form ini Bapak Ibu bisa sudah saya berikan juga linknya. Ini bisa di-download. Silahkan di-scan di bagian ini. Ini form ini bisa diambil supaya kada susah lagi mengolah kolom-kolom ini. Ini bisa di-download di sini form kosong ini. Nah, nanti tolong diisi sesuai dengan form ini, sesuai dengan format kolom dan pernyataan-pernyataan yang ada di kolom ini. Jadi jangan jangan RKA-nya yang jangan screenshot RKA yang dikirim lah. Jadi mohon perhatian masing kepada semua SKPD-nya. Nah, kemudian terkait penegasan juga nih kepada teman-teman yang ada di SKPD, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, artinya ada koordinasi yang intens dari pejabat yang membidangi perencanaan ini terhadap PPTK yang membidangi kegiatan-kegiatan yang khususnya yang masuk di dalam daftar pengadaan barang jasa di tahun 2026 ini, karena hal ini mungkin nanti ke depannya ini akan memudahkan utamanya admin ya, admin Sirup untuk menginput RUP-nya ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan nantinya. Karena yang tahu persis dengan kegiatan itu adalah PPTK-nya terkait dengan proses penjadwalan ini. Nah, harapannya ke depan karena kita masih melihat banyak teman-teman SKPD itu dalam penentuan jadwal ini yang eh, kurang tepat ya, saya katakan kurang tepat karena seperti yang disampaikan oleh Kabak tadi ada yang menyusunnya Januari ke Desember begitu. Jadi ini memang harus disusun dengan tepat, artinya sesuai dengan eh, pemanfaatan pekerjaan. Ini mungkin saya berikan clue-nya sedikit. Mungkin kalau mengisi di form jadwal ini lebih mudahnya mengisinya dari belakang, dari pelaksanaan pemilihan. Jadi mengisinya dari pelaksanaannya kapan, kemudian mundur ke pelaksanaan pekerjaan sampai ke waktu eh,
pemanfaatan pekerjaan. Mungkin lebih mudah seperti itu. Jadi akan mengisinya dari sini. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi? Ya tidak hanya di jadwal ya nih yang seperti disampaikan Pak Kabak, di metode pun kami banyak melihat bahwa ketepatan penentuan metode ini tentunya yang tahu adalah PPTK-nya. Jadi harapannya nanti isian metode ini pun silahkan nanti berkoordinasi dengan PPTK pelaksana kegiatannya sekiranya tepat dalam menentukan metodenya. Jadi apakah melalui advocacy, penunjukan langsung. Nah, ini yang kadang jangan sampai kami banyak melihat dan jadi evaluasi kami juga beberapa SKPD setiap kali melakukan atau hendak melakukan di dalam melakukan persiapan pengadaan setelah perencanaan tadi ada persiapan itu seringkali terjadi perubahan di dalam sirupnya. Nah, ini untuk meminimalisir perubahan-perubahan itu mungkin ini sudah kita lakukan pematangan di tahapan ini. Jadi tidak ke depan mungkin di tahun 2026 itu perubahan-perubahan sirup itu tidak banyak lagi karena kita sudah matangkan di tahapan review ini. Jadi tidak lagi karena otomatis dengan penundaan dengan adanya perubahan-perubahan atau revisi sirup itu akan apa, memakan waktu gitu, memakan waktu akhirnya proses akan terhambat juga karena teman-teman SKPD harus mengajukan usulan dulu untuk merubah, akhirnya teman-teman LPSE pun harus membuka sistem. Nah, ini akan terjadi banyak memakan waktu mungkin. Jadi harapannya ke depan di tahun 2026 revisi-revisi sirup itu akan bisa diminimalisir. Nah, kemudian terkait dengan SKPD karena ada informasi bahwa yang menghubungi ada beberapa SKPD yang memang tidak memiliki belanja modal katanya Pak di tahun 2026 ini mereka ada yang tidak belanja modal. Nah, untuk SKPD yang tidak ada kegiatan belanja modalnya, silakan diisi dengan Tetap nihil. Ini kita sudah berikan juga ya. penjelasan di Betul. bagian bawah. Silakan aja isi dengan nihil. Namun Bapak Ibu tetap kami harapkan untuk hadir di sesuai jadwal yang sudah kita tetapkan. Karena ada beberapa arahan mungkin yang harus kita juga sampaikan, sekaligus mungkin ada berita acara atau kertas kerja yang harus ditandatangani oleh pejabatnya yang hadir nanti. Jadi harapannya jangan dikatakan nanti ini kada bisi belanja modal Pak ya ulun ya kada ke kegiatan swakelola nah jangan. Tetap aja diisi kalau memang ada beberapa SKPD yang tadi dikatakan tidak ada belanja modal, tidak ada kegiatan swakelola, tetap aja diisi tapi dengan catatan nihil, diisi aja nihil. Diisi nihil kemudian tetap sampaikan ke kami dan kehadirannya tetap hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian terkait dengan format eh, form ini Bapak Ibu harus ditandatangani ya. Yang disampaikan ke kami itu bertanda tangan, yang bertanda tangan. Jadi karena ini mungkin salah satu kekuatan kami nanti di dalam melakukan review bahwa hal ini sudah dilakukan apa namanya oleh pejabat yang ada di SKPD Bapak Ibu. Jadi harapannya yang dikirimkan, kalaupun memang yang sudah terkirim mungkin yang belum ditandatangani, nanti secara hard copy-nya bisa dibawa pada saat desk-nya nanti ya, pada saat review di PBJ-nya bisa dibawa yang sudah bertanda tangan. Kalau yang dikirim mungkin sudah terlanjur belum ditandatangani, harapannya di mana pada saat review sesuai waktu yang ditentukan itu bisa dibawa yang sudah ada tanda tangannya. Ada juga pertanyaan, kalau kadada pejabatnya Pak aja lagi TL. Nah, ini mungkin sewaktu-waktu bisa kita terima. Yang jelas ini kita minta untuk ditandatangani. Kemudian, oh ya, format yang dikirimkan ada yang Excel tadi Pak saya udah lihat ada yang Excel tadi masih formatnya karena Excel ya otomatis kada bisa ditandatangani. Jadi harapannya yang dikirimkan adalah format PDF. Itu di dalam form itu juga sudah kita sebutkan bahwa yang dikirimkan adalah format PDF. Jadi yang dikirimkan Bapak Ibu sekiranya format yang dikirimkan adalah file PDF.
Kira-kira itu dari saya. Sedikit Makasih tambahan Pak. Pak Budi. Siap. Jadi kami tadi sudah sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa memang kita di sini lebih lebih fokus terkait dengan ini ya dengan belanja modal ya, belanja modal dan kegiatan swakelola. Nah, sebentar saya Pak Budi mau bes dulu. Yes, baterai dulu habis ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Kebetulan baterainya mau habis. Jadi itu beberapa hal. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Pertama yang kita memang terkait fokus dengan belanja modal. Namun juga kita ingin mengetahui sejauh mana terkait dengan kegiatan swakelola di SKPD masing-masing. Nah, kemudian kalaupun nanti misalnya sebagai sampaikan Pak Budi tadi, kalau eh, apa tidak ada belanja modal atau swakelola, ya silahkan di forum itu ditulis nihil. Tapi tetap kami harapkan kehadiran Bapak Ibu perwakilan di SKPD karena nanti itu akan kita dokumentasikan dalam bentuk daftar hadir. Sehingga ini menjadi dokumen kami apabila kami terkait dengan pendampingan terhadap SKPD bahwa kita sudah melaksanakan untuk seluruh SKPD. Jadi kawan-kawan tetap kami minta hadir. Mungkin ada beberapa informasi-informasi walaupun tidak ada belanja modal, mungkin ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan di SKPD. Nah, kemudian terkait tanda tangan, kami harapkan itu bisa ditandatangani oleh PA atau KPA atau PPK. Kalaupun tidak ada, paling tidak ada sekretaris ya, atau misalnya kabit yang membawahi perencanaan lah, atau kabak yang membawahi perencanaan minimal. Tapi paling kami harapkan itu memang harus diketahui oleh pimpinan sebenarnya oleh pihak KPA. Mungkin itu beberapa hal yang sebagai tambahan. Eh Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Kabak. Kira-kira pengantar dari kami mungkin itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan terkait dengan kegiatan kita ke depan atau ada beberapa hal yang mungkin pengen didiskusikan pada kesempatan pagi ini. Silakan. Atau Pak Budi, kalau sebelum ke diskusi, mungkin dari kawan-kawan tim pendamping nih, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan rencana kegiatan kita? Silahkan kalau ada tambahan atau masukan. Atau misalnya ada informasi sudah SKPD ada yang menghubungi, bagaimana? Nah, silahkan sampaikan di forum ini. Ada ya, bukan pendamping ya? Oke, silakan Bapak Ibu dari tim pendamping PSI, teman-teman Pokja, ada yang ingin disampaikan mungkin? Pak Yusri, ada Pak Yusri nih, ada Pak Muhyiddin. Ini berapa SKPD yang hadir di sini ya? Ada 57 sudah nih Pak. Ini semua Pak. 57. Ini 57 total partisipannya. Kalau dari Paling sebenarnya kita paling tidak mengharapkan SKPD induk ya paling tidak lah berhadir kalau misalnya ada tidak perwakilan dari OPT-nya. sebenarnya belum ada respon Pak. Oke baik, mungkin dari Pak Fahrudin mungkin ada pengantar Pak Fahrudin.
ada kabak LPSE nih Bu Marita, mungkin ada yang disampaikan Bu. Nah, mungkin tambahan Pak Budi, ini ada beberapa yang sekarang ini menjadi permasalahan di pengadaan barang jasa, terutama terkait dengan beberapa kegiatan yang artinya dari sisi perencanaan memang ini masih kami rasakan menjadi hal yang krusial, terutama terkait dengan misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kegiatan fisik di suatu lahan. Nah, ini ada beberapa yang akhirnya pembangunannya jadi mangkrak. Nah, ini kami harapkan kepada kawan KSKPD sebelum melaksanakan kegiatan terutama yang terkait dengan penggunaan lahan, silahkan dulu untuk declarekan dulu lahannya. Jadi jangan sampai nanti dokumen terkait dengan lahan itu sudah belum clear and clean, tapi sudah dilaksanakan kegiatan fisik. Nah, hanya terjadi hal-hal seperti yang beberapa kegiatan di SKPD yang tidak bisa dilanjutkan karena permasalahan terkait dengan adanya gugatan terhadap lahan-lahan yang akan dibangun. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kawan-kawan SKPD. Juga ini menjadi atensi yang sebenarnya nanti diharapkan kemarin kami informasikan dari pertemuan kami terkait dengan perencanaan ini. Salah satunya adalah harapannya dari kawan-kawan Beda ini bisa menyusun suatu apa SOP terkait dengan pengajuan anggaran. Misalnya kalau SKPD mau melaksanakan pembangunan suatu proyek fisik, nah diharapkan di-clearkan dulu masalah lahannya. Sehingga apabila lahannya memang belum clear and clear, nah itu perlu dipertanyakan apa anggarannya bisa disetujui atau ditunda oleh kawan-kawan di apa di TAPD. Nah, mungkin ini juga saran kita dan sebagaimana juga disampaikan oleh KPK dalam MCSP itu diharapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Artinya kita membangun sesuatu itu di lahan yang sudah benar-benar clear, artinya tidak ada permasalahan hukum lagi terkait dengan permasalahan lahan tersebut. Nah, juga mungkin terkait dengan pembangunan jalan misalnya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian terkait dengan apa eh, dokumen-dokumen lahannya. Mungkin itu tambahan dari kami. Silakan lanjut Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Hairil. Pak Fahrudin, ada pengantar Pak Fahrudin mungkin yang perlu disampaikan. Izin Pak Rudi, mohon maaf tadi karena ada tamu dari Kota Baru. Nggih, mungkin untuk teman-teman SKPD Bapak Ibu terkait proses belanja barang jasa, khususnya terkait rencana umum pengadaan, mungkin nanti di tahun 2026 untuk penginputan tetap seperti biasa. Kalau ada mungkin yang tender dini atau yang pelaksanaan proses pengadaannya sebelum tahun anggaran berjalan, itu bisa diinput secara manual Bapak Ibu untuk RUP-nya. Yang kedua, untuk yang misalkan tidak dilakukan proses tender dini, itu bisa penginputannya setelah DPA Bapak Ibu itu atau RKA Bapak Ibu itu sudah diverifikasi atau sudah dikunci oleh PPKAD, sehingga data SPPD itu bisa kita tarik dan melakukan proses penginputannya nanti melalui sistem penarikan. Nah, itu terus penginputan. Yang kedua mungkin sedikit menambahkan juga untuk proses nanti di 2026 mungkin kita ada sedikit perubahan, terutama terkait penginputan RUP untuk belanja. Contoh misalkan pada saat kita penginputan di awal tahun mungkin kita seperti biasa saja. Misalkan ada belanja makan minum, itu jumlah satu tahun misalkan kerusakan makan minum lah kita ganti aja, contohnya belanja modal kan itu topiknya belanja modal. Misalnya belanja modal ada di situ, ada belanja modal komputer, printer, dan mungkin ada laptop. Ini contoh. Total keseluruhan anggarannya misalkan itu ada 100 juta. Nah, selama ini dalam proses pengadaan barang jasa menggunakan e-purchasing atau e-katalog, itu biasanya kita menarik RUP-nya secara berulang. Ini contoh.
Misalkan kita mau belanja laptop saja, kemudian kita tarik RUP yang 100 juta. Kemudian nanti pada saat belanja printer itu kita tarik lagi RUP 100 juta tersebut. Jadi 100 juta itu bisa diulang, proses penarikan RUP-nya berulang-ulang. Nah, ke depan nanti di 2026 itu nanti akan kita rubah, Pak. Jadi kita rubah itu nanti mungkin Bapak Ibu pada saat pengajuan belanja, misalkan belanjanya itu misalkan tadi ada laptop, printer dan komputer PC yang misalkan mau dibelanjakan itu adalah printer saja, Bapak Ibu harus melakukan pemecahan paket dulu. Nah, misalkan di antara 100 juta itu printernya misalkan 20 juta. Nah, sedangkan misalkan PC-nya 30, kemudian laptopnya 50. Nah, berarti apa? Bapak Ibu pada saat pengajuan proses belanja, RUP-nya itu dipecah dulu Bapak Ibu. Misalkan printer itu pecah dulu jadi 20 juta. Nah, beda halnya misalkan Bapak Ibu belanja sekaligus. Kalau belanja sekaligus, misalkan belanja printer, laptop, kemudian PC, itu kenapa Pak? RUP-nya yang ditarik semua. Tapi kalau misalkan belanjanya pecah, misalkan printer dulu tadi, Bapak Ibu harus melakukan proses revisi RUP dengan melakukan pemecahan paket. Nanti dipecah paketnya untuk printer 20 juta, kemudian untuk PC dan laptop tetap menjadi 80 juta. Jadi totalnya tetap 100, tapi RUP-nya jadi 2, Pak. Nah, nanti yang diajukan untuk proses pengadaan RUP-nya nanti RUP laptop sebesar 20 juta. Nah, bukan lagi nanti RUP 100 juta, belanjanya cuma printer. Belanjanya cuma 20 juta misalnya. Itu mengganggu di pelaporan kita, Pak, di realisasi. Kemudian dari sisa pagu anggaran pun nanti itu akan terganggu. Karena apa? Karena kita menarik RUP berulang-ulang. Misalkan 100 belanja printer, kita tarik 100 juta. Belanja komputer nanti kita tarik 100 juta. Kemudian belanja PC kita tarik 100 juta. Nanti di sistemnya pelaporan itu pagunya 300 juta, tapi belanjanya 100 juta. Nah, itu otomatis ada sinkron. Nah, sehingga nanti untuk belanjanya, setiap kali belanja, apabila itu pecah ya Bapak Ibu, ya misalkan tadi printer saja, Bapak Ibu harus melakukan proses revisi, ya 20 juta printer itulah nanti dipecah 20 dan 80. Nah, yang diajukan nanti, yang ditarik RUP-nya nanti adalah yang 20. Nah, misalkan realisasinya nanti belanja printer setelah nego-nego misalkan 18 juta, nah itulah nanti yang menjadi silpanya adalah 2 juta. Sehingga di sistem kami di pelaporan itu kelihatan silpanya itu sesuai dengan belanjanya. Mungkin itu saja Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti mungkin ke depannya kita sama-sama berkoordinasi saja Pak. Nanti terkait bagaimana cara merevisi. Kalau teman-teman SKPD khususnya admin itu sebenarnya sudah paham cara melakukan revisi. Cuman berhati-hati pada saat melakukan revisi itu adalah nanti supaya jangan selisih Pak. Nanti kadang-kadang mereka melakukan pemecahan paket, paket yang apa misalkan 100 juta dipecah paketnya, pada saat memecah paket itu yang 20 juta dipecah tapi yang awalnya itu tetap 100 juta sehingga nggak ada balance Pak. Nah, otomatis jadi 120. Jadi kalau memecah itu misalkan 100 meskipun pecahnya jadi 3 itu totalnya tetap 100. Misalkan 20, 30 dan 50. Sehingga total keseluruhannya tetap 100 tapi RUP-nya jadi pecah 3. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya Izin sampaikan. Pak Rudin, Nah, ya, berarti ini berlaku pula untuk yang kegiatan makan minum ya Pak Rudin ya. betul Berarti Pak. kan makan minum tuh kan biasanya ada lagi sub-subnya ya. Berarti biasanya kan ada makan minum untuk kegiatan A, makan minum untuk kegiatan B. Tapi di dalam RUP begitu dia menginput kan biasanya makan minum di gelondongannya. Nah Betul. begitu nanti mereka hendak mengolah DPP di makan minum sub kegiatan A, berarti harus dipecah dulu ya Pak Rudin ya. Betul Pak, betul. Jadi kalau itu yang misalkan yang belanjanya pecah-pecah lah, artinya setiap ada kegiatan makan minum pecah gitu. Tapi kalau ada misalkan dia belanjanya selama 1 tahun itu ada masalah. Jadi pada intinya tergantung pada belanjanya. Misalkan contoh pagu makan minum itu
Nah, berarti apa? Mereka harus pecah dulu makan minumnya 10 juta. Eh, dari 10 juta, misalkan belanjanya 1 juta, 9 juta. Jadi RUP-nya jadi dua. RUP induknya 9 juta, anaknya tadi yang pecah itu 1 juta. Jadi totalnya tetap 10 juta. Nah, pada yang dibelanjakan kan karena 10 juta, maka otomatis yang dipakai adalah RUP yang 1 juta. Mungkin seperti itu ya. Oke, jelas Pak Nurdin. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang disampaikan atau yang didiskusikan? Boleh pertanyaan? Boleh juga kada terkait dengan em, materi kita pada hari ini lah. Kalau ada yang mau sharing atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan, silakan, Bapak Ibu. Boleh, Pak. Oke, dari mana silakan? Silakan sebutkan nama dan asal instansinya, Bapak. Oke, nama ulun Zain Akli dari PLK, Pak. Oke, BLSN. Oke, Oke. Pak Bahrudin, ini tadi kan makan minum. Nah, kalau makan minum untuk kegiatan pelatihan di PLK bagaimana? Perlu dipecahkan masalahnya kan itu ada yang tahap 1, 2, 3, dan 4, Pak. Nah, sedangkan di Eropanya itu kan gelondongan tuh jadi satu, tapi memang di dalam uraian sirupnya itu kami tuangkan sih untuk pelatihan institusional di dalam untuk kejuruan apa. Nah, itu berapa paketnya kami tuangkan semuanya, artinya jelas. Nah, itu bagaimana? Perlu dipecah juga kah? Atau ha- boleh aja yang tadi yang maksudnya gelondongan misalkan 100 juta, tapi dalam satu kegiatan mungkin 50 juta, 30 juta, 40 juta itu, Pak. Oke, Artinya izin ya. artinya satu kode Eropa itu pada langsung habis dianggarkan 100 juta langsung di order enggak, karena bertahap, ada yang tahap 1, tahap 2. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, nah seperti itu yang karena proses belanjanya. Ini proses belanjanya ya Pak ya, proses belanjanya itu pecah-pecah. Nah, otomatis RUP-nya harus pecah-pecah Pak. Beda misalkan Bapak Ibu dari belanja total ke semuanya itu, misalkan 100 juta langsung dipesan. Misalkan, tapi pembayarannya bertahap berdasarkan kegiatan yang jalan. Nah, itu RUP-nya satu, Pak. Tapi kalau misalkan pian setiap kali belanja mengajukan DPP, misalkan 50 juta ada satu kegiatan, kemudian pian mengajukan DPP, nah berarti RUP-nya pecah, Pak, sesuai dengan yang 50 juta. Tapi ini untuk 2026 ya, Pak ya. Iya, ya. Karena 2026 karena ini untuk sebagai pelaporan kami nanti di sistemnya si Mantep itu supaya kada apa selama ini kan kita data di si Mantep itu silpa kita besar. Nah, seolah-olah besar padahal kada. Karena apa? Karena RUP yang ditarik berulang-ulang itulah yang membuat penyadar silpa kita banyak. Nah, misalkan yang tadi belanjanya per kegiatan, ya RUP-nya pecah aja Pak jadi 4. Tapi gini Pak cara memecahnya supaya Bapak kada repot. Setiap kali mau belanja baru dipecah Pak. Misalkan nih contoh, Bapak kan gelondongan 1 tahun Ya. 100 juta. Oke kada apa-apa Pak 100 juta. Nah misalkan ternyata minggu depan atau bulan depan Bapak Ibu mau ada acara kegiatan. Berapa? Ternyata 50 juta. Pecahlah RUP-nya jadi dua Pak. Nah, jadi yang induknya tadi kita pecah menjadi 50 juta untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, 50 juta nanti untuk yang belum dilaksanakan. Nah, otomatis nanti RUP-nya yang ditarik yang 50 juta. Nah, selanjutnya misalkan ada lagi kegiatan ternyata 20 juta lagi. Nah, kan tadi ada yang induk, Pak. Yang induk ini nanti terakhir. Nah, yang induknya ini sisa 50 kan tadi, Pak. Nah, yang induk 50 tadi, kalau ada kegiatan 20 juta, pecah lagi, Pak. Jadi 30 juta induk, 20 juta yang akan kita laksanakan. Tarik lagi lah yang 20 juta. Nah, seperti itu nanti sampai habis. Oh, berarti ini revisinya kebanyak terus malah. Betul, Pak. Tapi yang direvisi induknya malah jangan yang sudah Iya. ditarik. Oh, iya, iya. Iya. Deh. Itu lebih hati-hati nanti pada saat memecah itu nanti kalau Pina tertarik yang sudah terrevisi yang sudah kita tarik di belanja itu hati-hati.
Ah ya, oke. Jadi yang induknya itu diberi tanda, Pak. Bapak Ibu bisa cari beri tanda tersendiri lah, misalkan induk, nah gitu aja. Jadi yang dipecah itu induk. Kayak Hmm. rumah sakit, Pak. Nah, rumah sakit itu kan belanjanya gelondongan. Itu yang betul, Pak. Jadi rumah sakit itu gelondongan misalkan satu apa 500 miliar. Kali mereka belanja, yang 500 miliar itu mereka pecah satu RUP sampai nanti habis, Pak. Karena kan BLUD itu dia gelondongan. Itu seperti itu, Pak. Mungkin jelas, Pak Akli. Oke, Pak. Jelas. Ya, ya. Oke, Oke, lanjut Pak terima Budi. kasih Pak Akli, Jenal Akli BLK. Oh, BLK. Ada lagi Bapak Ibu? Ada di kolom chat siapa nih? Amin. Lebih nyaman pembayaran bertahap, tidak banyak surat pesanan kontrak. Oh. Silakan Pak Amin, mungkin ada yang di sharing. Gimana nih? Amin dari mana? Silakan buka mic-nya, buka. Pak Amin. Pak Budi, Nih Pak. Cep. atau mungkin Pak Budi kami tawarkan nih kepada peserta Zoom meeting rekan-rekan dari SKPD, kira-kira apakah apa garang yang menjadi kesulitan kawan-kawan misalnya masih banyak terkait dengan penjadwalan itu mengulahnya di Januari Desember misalnya. Nah, tidak menjadwalkan sesuai waktu. Nah, kira-kira apa permasalahannya sehingga kami bisa bisa memahami gitu. Karena beberapa kegiatan masih ada seperti itu. Nah, mungkin kami ingin dahulu dapat informasi dari kawan-kawan nih apa masalahnya sehingga kawan-kawan kesulitan dalam apa mencantumkan penjadwalan itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang murni masih tetap dilaksanakan menjelang akhir tahun atau perubahan. Nah, ini kira-kira juga apa masalahnya masih ada kami temui di tahun ini. Nah, kira-kira mohon informasi dari rekan-rekan pada kesempatan ini sehingga memudahkan kami dalam memberikan kegiatan pendampingan. Kalau ada informasi-informasi dari SKPD silahkan saja terkait dengan hal tersebut. Silahkan kalau ada yang memberikan informasi. Iya, betul Pak. Ini mungkin silakan lah yang hendak sharing, hendak bisa memberikan informasi ke kita. Hal-hal apa yang kira-kira menurut Pak Kabak tadi ya, artinya sampai di dalam proses pembuatan penjadwalan tadi ada yang masih menginput Januari Desember gitu. Nah, apakah memang eh, kekurangan informasi dari PPTK-nya atau apa gitu loh. Mungkin bisa di sharing Bapak Ibu yang mau sharing silakan. Ini rata-rata memang yang menginput RUP admin ya. Nah, padahal admin sendiri padahal mungkin tidak begitu paham dengan eh, kegiatan dimaksud gitu. Nah, makanya pada kesempatan ini kita memberikan form ini supaya para PPTK pemilik pekerjaan atau kegiatan ini bisa mengisikan ini dan bisa menginformasikan ini kepada admin sirup nantinya bahwa kegiatan itu mungkin dalam penjadwalan adalah seperti bla 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 begitu. Kira-kira silakan Bapak Ibu. Sepi masih Pak Eno. Kira-kira sudah paham aja. Atau mungkin informasi juga dari titik pendamping nih. Perlu kami ingin tahu juga nih pendamping di tahun ini lah, terutama 2025 nih, masih adakah kegiatan-kegiatan yang saat ini dilaksanakan tapi anggarannya murni, terutama untuk misalnya pembelian peralatan-peralatan. Jadi aneh menurut kami pembelian peralatan. Kalau konstruksi wajar lah mungkin menurut kami kalau pelaksananya misalnya lebih dari 6 bulan. Tapi ini kayak pembelian-pembelian apa alat-alat elektronik ini mendekati perubahan baru baru dieksekusi. Nah, apakah karena menunggu penyediaannya atau gimana? Ada lah informasi silakan. Apakah dari tim pendamping nih apa informasinya masih adakah kegiatan-kegiatan yang saat ini sebenarnya dana murni tapi masih dilaksanakan oleh SKPD atau dari SKPD sendiri terkait dengan kegiatan tersebut apa kesulitannya juga terkait dengan tadi
penginputan di sirup terkait dengan penjadwalan yang masih pola lama. Nah, pola lama itu kan Januari Desember gitu. Nah, pola lama itu sebenarnya itu tidak anu lagi lah, terutama kalau untuk pembelian-pembelian yang sifatnya barang. Karena kalau menurut persepsi kami sebenarnya kalau pembelian barang itu sebenarnya kan untuk menunjang kegiatan kantor. Masa kita mengadakannya misalnya di bulan Agustus, padahal kan kegiatannya dimulai bulan Januari. Nah, mestinya untuk peralatan-peralatan seperti itu di bulan Maret atau April sudah dieksekusi gitu. Nah, kira adakah nih kawan-kawan sebagai bahan diskusi kita pada hari ini? Makasih, silakan kalau ada informasi. Mungkin menambahkan izin Pak Hairil. Ya, silakan Ini, Pak Firly. nah, dari yang chat ya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan proses belanja katalog, tapi pembayarannya secara bertahap. Nah, ini mungkin ulun menghimbau kepada teman-teman SKPD terkait pembayaran bertahap, khususnya makan minum, Pak. Nah, ini tolong kawan-kawan berhati-hati dalam memesan makan minum. Misalkan untuk yang 1 tahun, Pak. Artinya langsung dihabiskan. Kenapa? Karena di dalam katalog versi 6 untuk makan minum rapat kita habiskan langsung 1 tahun. Pada saat di akhir tahun itu harus habis, Pak. Karena kalau kada habis itu statusnya nanti kada selesai. Nah, bagaimana misalkan ternyata ada sisa. Nah, sedangkan tombol untuk adendum itu untuk pembayaran bertahap itu kada ada Pak untuk biasa. Nah, sehingga kami menyarankan untuk teman-teman SKPD pada saat memesan makan minum untuk pembayaran bertahap, pesan aja dulu sebagian, jangan dihabiskan. Misalkan untuk 1 tahun 1.000 kotak, contoh nih Pak ya, 1.000 kotak. Karena kita kan menganggarkan 1.000 kotak. Nah, belanjanya nanti jangan langsung ke 1.000 kotak, mungkin 500 kotak dulu. Nah, 500 kotak dulu kita jadwalkan nanti untuk berkontrak sampai dengan akhir tahun. Nah, ternyata misalkan di dalam perjalanannya nanti mungkin di bulan Maret misalkan 500 itu habis. Nah, silakan kalau 500 habis, selesaikan pekerjaan, baru pesan lagi, Pak. Nah, pesan lagi kita perkirakan kita ambil yang 30%-nya dulu. Kita takutnya nanti jangan sampai ada sisa gitu. Nah, misalkan ternyata habis di bulan Maret misalkan 500. Nah, kita jangan juga langsung menghabiskan ke sisanya 500. Kita pesan saja mungkin 300 dulu. Nah, kita lihat perkembangannya apakah nanti di akhir tahun habis. Nah, kalau misalkan di akhir tahun, misalkan di November itu habis 30. Nah, untuk di Desembernya nanti pemesanannya tuh kalau bisa per kegiatan saja. Misalkan, oh ada rapat minggu depan, pesan sebesar yang untuk rapat itu saja. Jadi sehingga apa tidak ada lagi nanti sisa-sisa itu, Pak. Karena kalau di katalog versi 6 kalau ada sisa itu sulit mengadendum. Karena adendumnya kita harus mengajukan ke pusat bantuan, ke LKPP, Pak, untuk merubah volume yang sisa tadi. Nah, kalau dikhawatirkan kalau tidak dilaporkan status paketnya sampai dengan akhir tahun itu paketnya itu tidak selesai karena masih ada sisa. Makanya untuk teman-teman caranya mungkin kalau kami kalau itu yakin habis kada apa-apa, tapi kalau kada yakin habis pesannya seperti yang untuk menghindari yang adendum yang untuk akhir tahun. Mungkin itu aja Pak yang bisa Ulun sampaikan. Kemudian Ulun ada juga menerima masukan dari teman-teman admin Pak terkait kenapa jadwal RUP-nya itu 1 tahun. Nah, masukannya itu adalah kemarin karena PPTK selaku pelaksana teknis kegiatan pun tidak memberi masukan ke admin Pak. Padahal kan sebelumnya kalau berdasarkan aturan yang Ulun pernah temui, sebenarnya yang membuat RUP itu adalah PPTK Pak.
Jadi PPTK itu membuat dulu RUP. Nah, di situ mereka membuat jadwal pelaksanaan. Karena PPTK lah yang tahu, karena PPTK yang menganggarkan, PPTK yang tahu jadwal pelaksanaan. Nah, selama ini admin itu tidak diberi itu Pak oleh PPTK-nya. Nah, mungkin nanti ke depannya PPTK sesuai dengan format yang diberi itu harusnya dibuat masing-masing PPTK Pak. Jadi admin itu nanti admin sirup tinggal memasukkan saja ke sistemnya. Nah, selama ini diserahkan Budes Pak dari PPTK input aja gitu. Lalu akhirnya jadwalnya 1 tahun. Itu ya, Januari akhirnya Desember. Nah, padahal kalau berdasarkan perencanaan harusnya kalau kita menganggarkan suatu anggaran kita tahu tuh perencanaannya kapan. Misalkan, oh ternyata ini tendernya bulan ini, kemudian proses sampai selesainya bulan ini. Kenapa? Karena proses untuk menggunakan sistem ini, Pak, ini berbeda dengan tahun-tahun dulu. Kalau tahun dulu kan kita bisa manual. Jadi awal kita mengatur tanggal. Tapi kalau menggunakan sistem, itu harusnya perencanaannya untuk tahun ke depan itu di sekarang ini, Pak, harusnya. Nah, jadi mungkin mohon perhatian teman-teman SKPD. Kalau bisa data itu Bapak Ibu minta di PPTK-nya supaya nanti sesuai dengan jadwal. Masa misalkan pekerjaan konstruksi kan harusnya jelas nih tendernya kapan. Nah, kemudian pengadaan barang kayak disampaikan oleh Pak Hairil, kebutuhannya kapan? Kalau memang kebutuhannya dibutuhkan di Januari ini ya segera lakukan proses pembelian. Buat jadwalnya. Kan seperti itu mungkin yang bisa ulun sampaikan Pak Hairil. Terima kasih. Iya, baik Pak Rodin. Ya, makanya ini permasalahan atau problem yang sering terjadi di proses pengadaan Pak Rudin lah. Artinya memang eh, apa perencanaannya belum benar-benar berbasis kebutuhan. Contoh tadi misalkan yang makan minum yang sampai banyak gitu. Nah, harusnya kan dari awal sudah bisa diprediksi gitu loh. Apalagi kegiatan ini berulang, apa ini kegiatan yang rutin, harusnya sudah bisa diprediksi bahwa makan minum itu sebenarnya kan di jumlah yang sudah bisa dianggap pasti lah. Artinya tidak ada lagi yang sampai terlalu banyak yang jomplang di akhir tahunnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah makanya kita sama-sama merubah atau menuju perbaikan-perbaikan ini di tahun 2026. Mudahan saya berharap juga nih teman-teman SKPD bisa apa ikut mendorong perubahan-perubahan ini. Nah, ini ada di kolom chat nih Pak Amin sepertinya ada curhat nih. Pak Kabak dari APBD Murni dari Kepala Dinas, Kepala Bidang baru direalisasikan sampai di triwulan 3. Nah, mohon cara praktis untuk mengingatkan Kepala Dinas atau Kepala Bidang. Nah, ini Pak Amin lah, jadi memang kayak apa caranya ajar Pak Amin, Pak Kabak ini mengingatkan Kabak atau Kepala Dinas terkait dengan apa pelaksanaan yang ada di triwulan 3. Ini yang mungkin bisa salah satu Pak Amin dari SKPD mana tadi nih? Jadi memang Pak Amin lah secara ini memang harapannya di tahun 2026 ini memang ada perbaikan-perbaikan lah di SKPD terkait realisasi pekerjaan-pekerjaan yang tahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya karena memang kami di Biro PBJ melihat eh, trennya kegiatan itu ada di pertengahan gitu loh. Trennya pasti di pertengahan di triwulan kedua ketiga gitu loh. Nah, kenapa sih di triwulan 1 itu jarang ada paket-paket yang masuk ke Biro PBJ? Nah, hal ini ya juga memang menjadi apa perhatian kami juga bagaimana bisa mendorong semua SKPD itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di triwulan pertama. Ya otomatis pasti berkaitan dengan perencanaan pengadaannya yang belum matang. Misalkan kenapa jadi Kadakwadiano dilaksanakan di triwulan pertama? Contoh misalkan kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Sementara misalkan perencanaannya belum ada. Nah, otomatis harus menyelesaikan konsultan perencananya dulu. Nah, hal-hal yang seperti inilah memang kita mengharapkan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik nantinya mungkin
dalam 1 tahun anggaran itu yang dilaksanakan itu mungkin sudah bisa dihindari dalam artian kalau memang itu bisa dilaksanakan perencanaannya terlebih dahulu di tahun anggaran min satunya itu kan lebih dia akan lebih baik gitu loh. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang pekerjaan fisik itu perencanaannya di tahun bersamaan karena ya otomatis pekerjaan fisik akan menunggu proses pemilihan konsultan perancangnya. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang seharusnya mungkin sudah kita perbaiki. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Pak Amin mungkin boleh dibuka mic-nya. Pak Budi, ini Pohon. kan ada masukan nih dari Pak Jakaria nih. Masukan untuk admin sirup perlu berkoordinasi dengan PPTK ketika menginput ROP. Nah, ini yang kami melaksanakan kegiatan inilah sebenarnya jangan sampai admin pada saat hendak input hanya koordinasi dengan PPTK. Jadi sekarang ini kesempatan bagi kawan-kawan terutama admin untuk segera berkoordinasi dengan PPTK-nya untuk mengisi apa form yang sudah kita bagi itu. Nah, ini kan nantinya sehingga nantinya pada saat penginputan ROP ke sirup itu apa tinggal memindah data saja sebenarnya sudah ada semacam kertas kerja bagi kawan-kawan untuk nanti dipindahkan ke sirup. Nah, jadi dari awal-awal kami tahun ini mencoba untuk membantu kawan-kawan di SKPD. eh, Jangan sampai nanti pada saat hendak menginput hanya koordinasi dengan dengan kawan-kawan PPTK. Nah, sekarang inilah kami harapkan ini waktu masih panjang untuk menginput akanlah lebih baik lagi sebelum kita melaksanakan pertemuan dengan kami itu sudah terisi semua sehingga kami bisa memberikan perbaikan-perbaikan atau evaluasi terhadap sirup yang sudah Eropa yang sudah diisi oleh kawan-kawan di form tersebut, lembaran lembaran form pengisian tadi. Itu harapan kami, jadi tidak pada saat menginput nanti baru koordinasi. Nah, ini awal-awal sudah kami berikan kemudahan bagi kawan-kawan admin untuk segera berkoordinasi dengan PPTK untuk mengisi form sehingga bisa lebih mendetail terkait dengan pelaksanaan waktu dan sebagainya. Kemudian dari Pak Amin ini kalau menangkapnya ini ada dua persepsi ini baru direalisasikan sampai tahun 2023 maksud kami ini apa sisanya atau memang baru dilaksanakan di triliun 3 ini agak ada sedikit dua dua persepsi ini baru direalisasikan sampai di triliun 3 artinya sudah dilaksanakan tapi sampai triliun 3 masih berarti masih apakah masih ada sisa atau memang baru dilaksanakan di triliun 3. Nah, ini berbeda. Sebenarnya terkait dengan ini tiap tahun kan itu biasanya dilaksanakan oleh Bapeda ya. Bapeda selalu mengadakan evaluasi terhadap progres kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan di situ dimunculkan sebenarnya sudah ini Pak Amin, Pak untuk kepala dinas di sana dimunculkan biasanya mungkin kalau Pak Amin tapi memang ini yang kadang-kadang menjadi keluhan juga oleh dari kepala Bapeda kadang-kadang ya karena memang pada saat diminta kehadirannya, memang kadang-kadang kepala dinas atau kepala bidangnya atau kepala dinasnya lah, ya kadang-kadang tidak hadir. Yang dihadirkan justru Kasubag perencanaan misalnya. Nah, akhirnya kan sebenarnya pada saat rapat evaluasi itu disampaikan oleh Bapeda biasanya ranking 10 yang realisasinya tinggi. Nah, kemudian ada yang ranking 10 realisasinya paling rendah. Itu biasanya disampaikan tiap kali kami beberapa kali pertemuan di tiap tahun itu biasanya ada evaluasi itu dari Bapeda. Jadi sebenarnya sudah diingatkan kepada kepala dinas terkait dengan realisasi capaian progres anggaran di pengadaan barang jasa. Nah, ini juga eh, mungkin nanti apakah kita nanti dari Biro PBJ nanti melewati Pak Sekda untuk mengingatkan kepala dinas atau bagaimana. Tapi sebenarnya terkait dengan evaluasi ini sudah ada sebenarnya dilaksanakan apa oleh kawan-kawan Bapeda ya di tiap tahun itu acara evaluasi. Dan selalu disampaikan itu tadi urutan 10 terbaik progresnya, urutan 10 terjelek realisasinya, progresnya terkait dengan penganggaran dan memang terkait dengan penganggaran tidak jauh juga dari terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, nah
yang kita pahami sebenarnya biasanya kalau di triwulan pertama atau triwulan kedua biasanya progres dinas PU yang paling rendah. Tapi itu menurut kami masih masih bisa kita pahami karena kegiatan di PU ini kadang-kadang progres fisik. Fisiknya itu kan kadang-kadang berjalan 6 bulan. Artinya mereka baru selesai misalnya di bulan Oktober baru selesai atau di bulan November baru selesai pekerjaan fisik. Nah, itu kita kita pahami. Tapi di tempat kawan-kawan yang hanya sifatnya pengadaan barang jasa yang sifatnya peralatan kantor. Nah, ini juga rendah. Nah, ini juga yang kadang-kadang menjadi apa? Menjadi permasalahan. Nah, ini mudah-mudahan sebenarnya ini mungkin dari kawan-kawan eh, apa apakah dari Bapeda atau yang apa yang mengevaluasi ini apakah dari Atbang mungkin bisa memformulasi kegiatan yang bisa menghadirkan kepala SKPD dalam hal ini untuk lebih memperhatikan terkait dengan progres ini. Mungkin itu ya Pak Amin ya sedikit dari kami. Sebenarnya memang itu sudah ada cara mengingatkan kepala dinas itu dalam bentuk evaluasi triwulan biasanya oleh Bapeda. Walaupun situ berbunyi triwulan dengan rencana realisasi fisik dan keuangan, tapi ya tidak itu kan pasti berbicara juga terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin itu Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Kabak insight-nya. Nah, ini ada Pak Amin balas lagi. Ini dari awal tidak segera dilaksanakan ya Pak, bahkan sampai Oh, dengan triwulan 4 baru diajukan ke Biro PBJ untuk diproses pengadaannya. Iya, oh, Pak Amin, inilah yang sampai saat ini mungkin harus kita evaluasi bersama ya, tidak hanya di mana di Biro PBJ, mungkin teman-teman SKPD juga harus bisa melakukan evaluasi-evaluasi ini. Mungkin saran saya, mungkin Pak Amin bisa ke mana ke bagian yang membidangi perencanaan. Mungkin secara rutin, Pak, mungkin secara rutin harus dilakukan evaluasi oleh kepala dinas. Dah itu aja. Yang internal ya, artinya ini internal SKPD. Ini harus dilakukan. Kalau di Biro PBJ itu kita kepala biro tuh secara rutin biasanya melakukan evaluasi internal untuk seluruh PPTK. Jadi pasti akan dikejar kenapa tidak sampai mencapai target. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harusnya di internal juga dilakukan. Jadi tidak hanya secara mungkin tadi Pak Kabak menyampaikan ada evaluasi dari Bapeda. Internal pun mungkin setiap SKPD mungkin hendaknya bisa melakukan ini secara rutin, secara berkala, setiap bulan kah, setiap triwulan kah, untuk memantau perkembangan realisasi yang ada di PPTK. Nah, jadi hari ini mungkin bisa merangsang untuk PPTK bisa untuk lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan yang memang harus segera dilaksanakan. Mungkin Pak itu. Amin Pak dari SKPD mana ya Pak Amin ya. Gini Pak Amin. Jadi sebenarnya memang kalau dari Biro PBJ mungkin dari kawan-kawan bagian pengelolaan atau bagian LPS ini ya. Sebenarnya kami, nah makanya kenapa kami meminta kawan-kawan itu mencantumkan penjadwalan itu di sirup itu sebagai bahan nanti kami memberikan semacam asesmen lah dalam arti gini. Biasanya kalau ini ada beberapa kegiatan yang sudah terjadwal misalnya di bulan Juli mau dilaksanakan. Nah, itu biasanya kami dari BPBJ menyurati SKPD tersebut pada bulan Juni. Artinya mengingatkan ini loh, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di bulan Juli. Nah, biasanya kami memberikan semacam surat warning lah, peringatan kepada SKPD-SKPD. Nah, mungkin dari bagian pengelolaan atau bagian bisa memberikan penjelasan apakah itu masih dilaksanakan untuk mengingatkan SKPD ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan berjalan atau bulan bulan berikutnya. Biasanya ada itu kita memberikan surat ke SKPD karena ada berdasarkan hasil sirup itu. Tapi memang kesulitan tadi kalau memang penjadwalannya itu tidak dicantumkan secara jelas. Misalnya tadi kan Januari Desember. Tapi kalau kawan-kawan ada mencantumkan, oh ini sih kami melaksanakan di bulan Juli. Nah, itu akan kelihatan. Jadi nanti dari kami Biro PPJ menyurati kepada SKPD tersebut untuk di bulan Juli itu di bulan Juni biasanya kami menyurati untuk mengingatkan kembali agar melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu memang biasanya kami dari Biro PJ ada memberikan semacam warning atau semacam asesmen tersebut.
eh mungkin atau maksud kami kalau kami tahu nih admin Pak Amin ini siapa nih pendampingnya nih PIC-nya? Ada yang tahu? Pak Amin mau sakit ulin kah nih? Ini mau dekat anak tuh Pak Aminnya. Paling ada ini eh Pak Amin ada ya Pak Amin dari mana Pak Amin? Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang informasi ya yang perlu kami dapat dari SKPD terkait pengadaan barang dan jasa ya. Informasi kah, bubuhan pin hendak sharing kah, hendak. Ini mun triwulan keempat baru diajukan ke Biro PPJ, apabila lah anunya lah pelaksanaan. Izin Pak Heril, Ya, silakan. hanya menambahkan aja sedikit Pak Heril. Mungkin yang surat kita ke SKPD itu kalau bisa itu disampaikan ke masing-masing PPTK Pak untuk di SKPD gitu. Itu yang bagusnya Pak. Karena kalau sudah format itu disampaikan oleh PPTK masing-masing, karena PPTK lah yang lebih paham terkait jadwal pelaksanaan maupun proses pekerjaannya seperti apa. Karena metodenya dengan tender, non-tender, atau pengepul casing kan PPTK-nya lebih paham. Jadi kalau bisa untuk teman-teman SKPD formatnya itu disampaikan ke masing-masing PPTK-nya Pak, kalau saran dulu. Nah yang kedua terkait penganggaran, penjadwalan Pak lah. Ini banyak terjadi di SKPD juga. Penjadwalannya misalkan di Maret, April dia proses pemilihan sampai dengan pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, Pak, ternyata di RAK, rencana anggaran kasnya itu di bulan November, kan kada sinkron, Pak. Hmm, Otomatis itu kada bisa dibayar duitnya. Nah, itu tolong ya, kawan-kawan PPTK tolong diinformasikan juga, tolong diperhatikan pada saat kita melakukan proses penjadwalannya, misalkan proses pengadaan laptopnya, misalkan di Februari Maret, tolong RAK-nya, rencana anggaran kasnya untuk rekening belanja komputer itu anggaran kasnya dikeluarkan di bulan Februari atau Maret itu supaya nanti pada saat bendahara melakukan proses pengamprahan itu bisa ya langsung betul. terbayar. Ini kemarin terjadi ternyata di triwulan 4 Pak. Prosesnya di Hmm, awal tapi pembayarannya di triwulan ya, 4. Nah, ya. otomatis penyedianya menunggu sampai di triwulan 4. Jadi itu tolong disinkronkan juga untuk teman-teman SKPD agar antara RAK dengan penjadwalan di sirup itu disesuaikan. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi gitu Pak Fahrudin, makasih Pak Fahrudin. Jadi sebenarnya inilah kami kenapa melaksanakan kegiatan ini agar kawan-kawan dalam pembuatan RK-nya juga lebih mudah. Nah, artinya kalau kawan-kawan sudah tahu jadwalnya di bulan apa misalnya mau melaksanakan pemanfaatan atau pemilihan penyedianya, nah, artinya kan bisa mencantumkan kalau misalnya oh aku mau melaksanakan di bulan Juli misalnya kan. Nah, itu ke Juli ke kalau anu lah ke di bulan Januari Maret. Misalnya di bulan April atau Mei. Nah, berarti di raknya dia membuat di triwulan kedua gitu kan. Nah, jadi dari sini sebenarnya dari kita input apa perencanaan melalui yang salah satunya tadi yang mengisi form tadi sebenarnya itu tadi dalam rangka untuk memudahkan kawan-kawan juga untuk mengisi di raknya. Jadi kan kita mendahului ini kan nanti kawan-kawan akan mengisi lagi di menyesuaikan dengan rencana anggaran kas atau RAK tuh, RAK Betul, tuh. betul Pak. Nah, jadi ini sebenarnya lebih memudahkan kawan lagi kalau sudah kawan-kawan tahu penjadwalan terkait dengan kegiatan PBJ-nya akan lebih mudah lagi kan artinya tinggal mencantumkan oh ini di triwulan kedua, oh ini di triwulan ketiga. Nah, jadi seperti itu mungkin harapan kami. Kita sebenarnya berharap kawan-kawan bahwa kita tidak lagi di bulan Desember tuh sebenarnya kita sudah tinggal membenahi administrasi saja lah. Kadang lagi harus bermalam misalnya menunggui gawian gitu. Nah, sudah ada masanya lagi kita seperti itu. Kita sudah berpuluh-puluh tahun kita harus berubah gitu. Mungkin itu dari kami Pak. Jadi memang itu tadi ya dalam rangka untuk tadi kesesuaian dengan rak tadi agar memudahkan kawan-kawan juga. Oke, lanjut silakan ada lagi kalau ada.
Nah, terkait dengan apa tadi yang mengisi tadi kan itu tadi makanya sama saja sebenarnya kayak kita sampaikan di awal. Kesempatan inilah maksud kami admin perbanyak aja itu apa serahkan ke PPTK masing-masing misalnya. Nah, setelah setelah diisi oleh PPTK masing-masing, serahkan lagi ke admin sehingga admin bisa merangkumnya dalam satu data gitu. Ini itu Pak Admin ya Betul, harapan Pak. kita. Betul. Mungkin menambahkan juga sedikit Pak terkait perencanaan jadwal. Sebenarnya jadwal ini penting bagi SKPD. Ya, kenapa jadi itu penting penjadwalan ini? Karena kita biasanya pada saat melakukan proses penganggaran kan kita ada perencanaan. Contoh kita beli laptop, Pak. Laptop ini kebutuhannya kapan? Nah, misalkan kebutuhannya ini laptop ini dibutuhkan di bulan Februari. Nah, kalau di bulan Februari dibutuhkan, berarti kita melakukan proses pemilihannya paling tidak itu di Januari, Pak. Nah, contoh, misalkan ada konstruksi juga, Pak. Nah, kenapa di dalam RUP itu pemanfaatan didulukan di paling atas, Pak? Pemanfaatan, kemudian proses pemilihan, pemanfaatan, pemilihan lah, pemilihan, kemudian proses apa namanya satu ya lupa. Nah, kenapa itu pemanfaatan itu paling atas? Karena kita harus tahu dulu contoh karena konstruksi jalan tersebut misalkan digunakan untuk lebaran misalkan. Misalkan di lebaran berarti lebarannya di bulan Maret. Nah, kalau kita konstruksi membangun jalan karena dimanfaatkannya untuk lebaran di bulan Maret berarti proses pengadaannya jangan di Januari. Berarti prosesnya harus tender dini dulu, Pak. Nah, itu sebenarnya perencanaan-perencanaan oleh kawan-kawan SKPD itu harus benar-benar dimatangkan sebelum menganggarkan. Kalau memang kebutuhannya untuk hari Lebaran, berarti ya tadi proses tendernya itu harus tender dini. Jadi 1 Januari itu mereka penyedia sudah langsung bekerja. Jangan nanti tendernya di Januari, selesainya di Februari, pekerjaannya mungkin ke Maret atau ke bulan berikutnya otomatis tidak bisa termanfaatkan jalan tersebut untuk Lebaran. Nah, karena prioritas-prioritas pekerjaan kan biasanya untuk masyarakat, Pak. Contoh kayak misalkan kita belanja laptop, itu kan untuk penggunaan di kantor kita. Kalau memang kita laptopnya udah rusak, kebutuhannya diadakannya lambat, seolah-olah itu perencanaannya kita kada kada matang gitu. Nah, mungkin sebenarnya RUP ini fungsinya itu sebagai itu, Pak, sebagai kontrol, kemudian sebagai dasar untuk teman-teman melaksanakan suatu kegiatan. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Pak Budi. Mute, Pak Budi, mute. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ini karena apa absensi linknya baru saya share, kelupaan. Jadi mohon bisa diisi daftar hadir untuk Siring Praja di edisi ke-12 ini Bapak Ibu ya. Sambil mungkin ada pertanyaan nih, Jenderal Akli. Untuk pembatalan paket PL di LPSL lapor kemana mumpung Bapak BPJ ada semua. Pak Farudin mungkin bisa ditanggapi. Pembatalan paket. Untuk pembatalan paket pengadaan langsung, itu posisi pembatalannya itu ada dua, Pak. Jadi pembatalannya apabila masih dalam tahap proses, misalkan ternyata pada saat penetapan pemenang, kemudian mau dibatalkan, berarti itu tahapannya di pejabat pemudahan. Tapi pada saat misalkan paket itu sudah ditetapkan pemenang, misalkan ternyata ada pembatalan, itu posisinya berada di PPK, Pak. Jadi ada dua tahapan, ada dua cara untuk melakukan proses pembatalan paket pengadaan langsung. Tapi kita lihat dulu prosesnya sampai mana dulu. Kalau memang ranahnya masih ranahnya pejabat pengadaan, nah itu yang membatalkan adalah PP-nya, Pak, pejabat pengadaan. Tapi kalau sudah selesai pada tahap proses penyelesaian, namun mereka misalkan belum apa sudah ditetapkan mana, tapi karena ada ada beberapa hal, contoh anggarannya
dibatalkan, nah itu nanti si PPK yang membatalkan. Jadi ada dua dua apa dua alur Pak. Dilihat dari paketnya posisinya di mana. Mungkin itu jawaban terkait pertanyaan Pak Zainal. Oke, terima kasih Pak Rudin. Ah, enggih, sudah jangan itu jelas saja. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Masih ada waktu sekitar 20 menit untuk menuju berakhirnya acara sharing pelajar di edisi ke-12 ini. Teman-teman PIC, ada yang ingin disampaikan? Teman-teman Pokja, monitor aja bukannya ini lah. Kalau saya pindah anak mau pandirnya. Sebagian lagi menghadapi tamu, Pak. Lagi Oh, menyiapkan. nana apa ngomong izin ada. Iya, memang saat ini kita maklumi lah karena memang tahapan apa di PBJ ini lagi puncak-puncaknya proses atau pemilihan ya proses pemilihan. Jadi lagi banyak-banyaknya nih di ruangan kami di khususnya di bagian pembinaan advokasi pun banyak tamu yang apa melakukan pembuktian atau klarifikasi. Jadi mungkin teman-teman PIC ini lagi pada sibuk. Oke, teman-teman SKPD nih kalau ada lagi silakan. Anak menyapa anak kawanan yang jauh-jauh. Nah, ada UPPD mana tadi? UPPD Kota Baru. Nah, UPPD Kota Baru monitor ya. Dari pejabat yang di pengelolaan ada hadir nggak ya? Pak Alpi, Pak Raji, Pak Ari, ada di Zoom kayaknya. Kayaknya anu aja perencanaan buahnya nih kayaknya Pak Budi mungkin. Oke, berarti kita tinggal eksekusi di hari ini. Bagus saja sudah clear Pak. Bagus saja, mudah-mudahan malah. Itu ada dari Pak Jakarya apa tuh? Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak Jack. Oke, meneruskan pertanyaan SKPD Panti untuk kegiatan pendampingan TPOB barang habis pakai dimasukkan juga kah? Kada. Jadi Pak sampaikan bahwa yang kita review saat ini hanya belanja modal. Jadi untuk Olah. barang habis pakai kayak ATK, makan minum itu mungkin saat ini tidak kita lakukan review. Harapannya untuk kegiatan-kegiatan itu sudah bisa dipahami oleh semua SKPD lah. Cuma pesannya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fahrudin dan Pak Kabak, tetap artinya nanti dalam melakukan atau dalam apa pengisian RUP di dalam sirup ini mohon diperhatikan terkait dengan metodenya, kemudian penjadwalan. Jadi kalau misalkan tadi barang habis pakai, misalkan kayak ATK ya, kalau memang kita sejak tahun 2025 tadi memang secara keseluruhan kita sudah menggunakan metode e-purchasing. Jadi harapannya ini tetap dilanjutkan metode e-purchasingnya untuk pengadaan-pengadaan yang habis pakai. Kemudian tinggal penentuan jadwal pelaksanaan tadi harapannya jadwal pelaksanaan ini sudah bisa dibuat secara spesifik. Jadi kalau memang itu habis pakai yang memang mendukung kegiatan ya sesuaikan. Berarti harus misalkan ada mendukung kegiatan pelatihan, misalkan ataupun kegiatan sosialisasi
Itu sesuaikan nanti RUP-nya dengan penjadwalan kegiatannya. Kemudian terkait yang makan minum tadi, nah seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrudin, kalau yang makan minum tadi eh, memang di beberapa SKPD Pak Fahrudin lah ada yang memang makan minum itu dibuatnya memang gelondongan, termasuk mungkin saya sharing juga terkait dengan kegiatan di tempat saya, biasanya memang makan minum itu kan kalau di tempat kami itu ada yang namanya sub-sub kegiatan lagi Pak. Jadi ada sub kegiatan lagi, misalkan kalau kita ada sosialisasi A, ada sosialisasi B, nah itu berada di belanja makan minum. Nah hal ini memang setiap itu karena ini kegiatan yang sifatnya apa namanya insidental ya. Jadi ada kegiatan yang memang didukung untuk makan minumnya. Jadi biasanya kita harus keluarkan lagi ya Bapak Rudinnya sesuai nanti jadwal pelaksanaannya. Jadi dari induk dipecah menjadi apa makan minumnya dipecah menjadi sesuai kegiatannya, kemudian disesuaikan dikembalikan ROP induknya ke totalan tadi. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada mungkin Pak Kabak kita akhiri atau gimana 15 menit? Oke, tidak ada lagi mungkin ya pertanyaan dari kawan-kawan. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau ada tambahan-tambahan, mungkin eh, kita bisa mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Namun ada beberapa hal yang sebetulnya kami sampaikan bahwa ada juga yang menjadi atensi kami. Pertama adalah terkait dengan kegiatan untuk tender dini atau seleksi dini. Ini perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya ada suatu hal yang sangat membantu SKPD, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya ada kegiatan perencanaan fisiknya itu dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini kami harapkan bisa saja dilaksanakan perencanaannya itu di min satu atau seleksi dini atau tender dini. Jadi di bulan November atau Desember ini untuk pemilihan penyedianya sudah bisa dilaksanakan. Dan terkait dengan misalnya itu belum menginput di sirup, itu bisa saja secara manual. Ini Pak Farudin mungkin masih ada ya Pak Farudin ya. Betul Pak. Nah, jadi kawan-kawan mungkin memang untuk penginputan sirup belum lagi ya Pak Farudin. Tapi bagi kawan-kawan yang mau melaksanakan apakah tender dini atau seleksi dini, sebenarnya sudah bisa dilaksanakan mulai bulan November ini sudah bisa dilaksanakan. Tapi untuk penginputan eh, sirupnya itu secara manual ya Pak Farudin ya. Betul Pak, Nah, jadi betul. ini sebenarnya juga satu metode yang selama ini juga sebenarnya menjadi hal yang sangat strategis. Kenapa di MCP KPK itu selalu kita diminta untuk eh, kalau melaksanakan tender dini atau seleksi dini. Ini dalam rangka tadi sebenarnya untuk menghindari terjadinya penumpukan-penumpukan atau realisasi-realisasi yang terlambat di SKPD. Jadi bagi kawan-kawan rekan-rekan di SKPD, tapi kalau kawan-kawan rekan-rekan BPO memang sudah memahami ya di Perkim. Tapi mungkin bagi kawan-kawan SKPD yang lain yang mungkin ada kegiatan-kegiatan fisik yang memang waktu pelaksanaannya apalagi lebih dari 6 bulan misalnya ya silahkan dilaksanakan pemilihan perencanaannya itu di Timin satu atau gitu apakah di bulan November atau bulan Desember. Nah, kemudian kalau untuk kontraknya sendiri itu baru dapat dilaksanakan setelah DPA disahkan. Nah, artinya tapi untuk proses pemilihannya sudah bisa dilaksanakan, tapi untuk kontraknya memang kita harus menunggu DPA. Mungkin itu ya, Bapak Rudi. Artinya silahkan bagi kawan-kawan itu bisa memberi menginput manual ya istilahnya lah. Betul Pak, betul. Nah, mungkin itu aja tambahan dari kami informasi. Mungkin kalau tidak ada lagi dari rekan-rekan, eh, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, kami mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bisa
bisa dipahami oleh kawan-kawan sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan acara tanggal 20 sampai tanggal 28 tadi, kami harapkan kawan-kawan sudah membawa dokumen atau mengirimkan dokumen yang sudah terisi kami harapkan berterisinya lengkap sehingga kami bisa melakukan evaluasi terhadap membantu kawan-kawan lah untuk memperbaiki terkait dengan isian kalau misalnya ada hal yang memang harus kami perbaiki atau kami koreksi. Mungkin demikian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada hal yang kurang berkenan atau tidak semestinya kami mohon dimaafkan dan kita akan bertemu lagi di Siring Praja di minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama dengan materi mungkin yang lebih menarik lagi. Mungkin itu dari kami. Kami serahkan kepada Pak Budi dan pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Sebelum saya mengakhiri, mungkin saya ingatkan kembali untuk dapat Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Ini mungkin boleh saya kembali share. Mohon bantuannya untuk bisa mengisikan form absen ya, yang sudah saya bagikan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kira-kira sambil mengisi kolom chat absen, izin saya mau dokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Izin di slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di kegiatan Siring Praja minggu depan dan harapan kami semoga acara-acara yang di Siring Praja ini bisa tetap diikuti oleh Bapak Ibu sekalian karena disinilah tempat kita untuk sinergi dan sharing terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berkenan hadir Bapak Ibu untuk hadir pada kesempatan di siang hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.